Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilwa Zafira. Di sini saya akan menjelaskan tentang KPK dan FEB Matematika kelas 4 SD. Materi yang akan dipelajari yaitu menentukan KPK dan FEB dengan faktorisasi prima. Nah, adapun bilangan primanya itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Nah, faktor prima itu perkalian bilangan prima dari suatu bilangan. Nah, saya di sini menggunakan pohon faktor, yaitu angka 28. Faktor prima dari 28 itu ada 2 dikali 2 dikali 7 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 7. Ini sudah ada ya pohon faktornya. Nah, apa sih KPK itu? KPK itu kelipatan kecil yang sama antara dua bilangan atau lebih. Kalaupun dan FEB itu ada faktor terbesar yang sama antara dua bilangan atau lebih. Cara menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Caranya itu, sebagai contoh kita akan mencari KPK 4 dan 5. Tuliskan bilangan kelipatan 4 dan kelipatan 5. Nah, adapun bilangan kelipatan 4 itu ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, dan 44. Kalau bilangan kelipatan 5 itu ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan 45. Nah, kita bandingkan nih bilangan kelipatan 4 dan kelipatan 5. Nah, kemudian tandai bilangan yang sama. Nah, di kelipatan 4 ini ada 20 dan 40. Dan kelipatan 5 pun ada 20 dan 40. Di sini sudah saya tandakan dengan tanda biru ya. Bilangan-bilangan yang sama tersebut adalah bilangan persekutuan dari 4 dan 5. Nah, KPK adalah bilangan persekutuan yang paling kecil, sehingga bilangan persekutuan terkecil atau KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Selanjutnya, cara menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Bagaimana cara menentukan FEB-nya? Ayo kita perhatikan. Sebagai contoh kita akan mengambil FEB dari 6 dan 12. Nah, kita tuliskan 6 dan 12 ini. Nah, di faktor bilangan 6 ini ada 1, 2, 3, dan 6. Dan di faktor bilangan 12 ini ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, kita bandingkan nih. Bilangan 6 dan bilangan 12 itu kita tandai dengan yang sama seperti di KPK sebelumnya. Nah, di faktor bilangan 6 itu ada 6. Dan di faktor bilangan 12 itu ada 6. Jadi, sama ya, sama-sama 6 ya. Nah, adapun FEB dari dua bilangan adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi kedua bilangan tersebut tanpa sisa. Sering digunakan dalam pemecahan masalah matematika, dalam menyederhanakan pecahan, mempermudah pecahan, dan sebagainya. Kita masuk ke contoh ya. Contohnya itu tentukan FEB dan KPK dari 8 dan 12. Adapun 8 kita bagi 2 hasilnya 4. 4 kita bagi 2 lagi hasilnya 2. Selanjutnya ada 12. 12 kita bagi 2 sama dengan 6. 6 kita bagi 2 sama dengan 3. Nah, faktorisasi dari 8 adalah 2 dikali 2 dikali 2. Jadi 2-nya ada 3 ya. Jadinya 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Adapun faktorisasi dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, FEB itu mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, ini kita bisa lihat ya, 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2. Itu kelebihan kotaknya ya. Selanjutnya ada FEB dari 8 dan 12 itu adalah 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Selanjutnya ada KPK. KPK mengalihkan semua faktor prima jika ada yang sama. Pilih yang pangkat besar. Nah, bisa kita lihat nih 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, jadinya KPK dari 8 dan 12 itu sama dengan 2 dikali 3. Sama dengan 2 dikali 2 dikali 2, 2-nya ada 3 ya. Dan dikali 3 sama dengan 24.
Nah, selanjutnya ada menentukan KPK dan FEB dengan menggunakan faktor prima. Yang pertama ada bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya dapat dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri. Bilangan satu bukan termasuk bilangan prima. Contohnya, bilangan prima terkecil yang kita ketahui ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan 17. Yang kedua ada menyatakan bilangan sebagai hasil perkalian bilangan prima. Nah, suatu bilangan ternyata dapat dinyatakan sebagai hasil kali dari bilangan prima. Cara menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian, bilangan-bilangan prima disebut faktorisasi prima. Contohnya itu, faktorisasi prima dari 12 dan 30. Sebagai berikut, 12 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3. Dan 30, 2 dikali 3 dikali 5. Nah, yang ketiga itu menentukan KPK dan FEB menggunakan faktorisasi prima. Nah, kita temukan KPK dan FEB dari bilangan 72 dan 150 dengan menggunakan faktorisasi prima. Nah, langkah-langkah itu kita menuliskan 72 dan 150. 72 itu ada 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Seperti 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Dan kalau 150 itu ada 2 dikali 3 dikali 5 dikali 5. Seperti 2 dikali 3 dikali 5 pangkat 2. Nah, kita tuliskan bilangan prima yang memiliki pasangan cukup sekali saja. Kemudian tuliskan semua bilangan prima yang tidak memiliki pasangan. Selanjutnya kita kalikan semua bilangan tersebut. Hasil perkalian semua bilangan tersebut merupakan KPK dari 72 dan 150. Nah, kita juga menentukan KPK. Nah, KPK-nya itu KPK dari 72 dan 150 adalah 2 dikali 3 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5 dikali 5 sama dengan 1.800.000. Nah, menentukan FEB-nya itu dari 72 dan 150 itu ada 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi FEB-nya itu 6 dan menentukan KPK-nya itu 1.800.000 ya. Selanjutnya kita tuliskan bilangan prima yang memiliki pasangan cukup sekali. FEB merupakan hasil kali bilangan tersebut. Nah, untuk bilangan-bilangan dengan hasil faktorisasi prima tidak memiliki bilangan prima yang berpapasan, maka FEB-nya adalah 1. Contohnya, FEB dari bilangan 15 dan 28 adalah 1, karena 15 sama dengan 3 dikali 5. Dan 28 sama dengan 2 dikali 2 dikali 7. Tidak ada bilangan prima yang berpapasan pada hasil faktorisasi prima 15 dan 28. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang KPK dan FEB ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.